Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah tanggal yang cantik kata orang. Tanggal 11 bulan 11 tahun 2022. 11-11-22. Karena 11 tambah 11 sama dengan 22. Tetapi yang lebih indah lagi adalah kemarin. Tepatnya kemarin pada 75 tahun yang lalu, yaitu 10 November 1945, ketika Bung Tomo berpidato di Surabaya. Kita tunjukkan bahwa kita benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk itu, kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh di tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu dicatat dalam sejarah. Dan sejarah tidak boleh dirubah. Tidak boleh dikurangi. Tidak boleh dipotong. Tidak boleh ditambah-tambah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir dengan membesarkan Allah mendorong kita untuk selalu beribadah hanya kepada Allah yang maha besar dengan penuh keikhlasan. Seorang hamba dalam menyembah dan beribadah seharusnya hanya memilih Tuhan yang paling besar. Sebab hanya yang maha besar yang layak untuk disembah. Anehnya, tidak sedikit manusia yang memilih untuk menyembah makhluk yang kecil, bahkan teramat kecil. Bila kita meyakini bahwa Allah maha besar, maka konsekuensinya kita pun harus menghadirkan perasaan akan kebesaran dan keagungan syariatnya. Sehingga kita akan terus berusaha untuk mengamalkan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Di saat seorang hamba yang bertakbir, berarti dia merasakan kebesaran Allah. Maka seharusnya dia merasa bahwa dirinya kecil dan tidak layak untuk menyombongkan dirinya sendiri. Allah Azza wa Jalla dalam satu hadis qudsi mengatakan, sifat sombong itu adalah selendangku dan keagungan itu adalah pakaianku. Barang siapa yang menyaingiku dalam salah satu dari dua sifat tersebut, maka akan aku campakkan dia ke dalam neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua bertakbir. Atau lebih tepatnya kita ditakbirkan saat kita lahir. Diazankan oleh ayah-ayah kita. Kalimat pertama yang kita dengar saat kita melihat dunia ini, lahir di dunia ini adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita bertakbir saat kita sholat. Dan mayoritas perpindahan gerakan dalam sholat diawali dengan takbir. Ketika Nabi melihat hilal Ramadan, beliau bertakbir. Ketika beliau naik hewan tunggangan, beliau bertakbir.
Ketika beliau naik jalan yang mendaki, beliau juga bertakbir. Ketika kita melontar jumrah, kita bertakbir. Ketika menyembelih hewan kurban, kita bertakbir. Ketika mendengar berita gembira, kita juga bertakbir. Ketika terjadi kebakaran, kita bertakbir. Ketika kita minta hujan lewat salat istisqa, kita juga bertakbir. Dan ketika kita wafat nanti, kita ditakbirkan sampai 4 kali. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah takbir yang kita kumandangkan dan kita dengar telah mempengaruhi cara hidup kita? Apa benar kita menganggap Allah yang paling agung, yang maha besar, yang maha kuasa? Jangan-jangan kita masih menganggap selain Allah adalah yang paling besar. Mana yang kita anggap lebih besar? Panggilan Allah atau panggilan pekerjaan? Panggilan Allah atau panggilan rapat? Panggilan Allah atau HP kita? Acara TV, pertandingan sepak bola, tempat tidur, bantal, selimut, dan lain sebagainya. Seolah-olah itu lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan panggilan Allah, yaitu memerintahkan kita untuk membaca, memahami Al-Quran. Panggilan Allah melalui panggilan perintah zakat, infak, sedekah. Panggilan Allah, panggilan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Panggilan Allah untuk peduli kepada sosial dan lain sebagainya. Termasuk juga ketika panggilan Allah itu berbentuk larangan kepada kita. Larangan untuk berdusta, larangan zina, larangan khamar, larangan berjudi, membunuh, durhaka kepada kedua orang tua, kikir, dengki, sombong. Adakah kita betul-betul mengagungkan Allah dengan meninggalkan semua larangan-larangan tersebut, atau ternyata kita lebih tunduk kepada hawa nafsu kita? Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Bung Tomo, andai tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu pakai cara apa membakar semangat para pemuda melawan penjajah. Begitu sentralnya pemuda dalam Islam, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut para pemuda dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, dan senantiasa dikaitkan dengan tema-tema tentang perjuangan, tema tentang menuntut ilmu, dan tema tentang perlawanan untuk melawan kezaliman. Salah satu ayat atau surat yang populer, yang sering kita dengar dan disunahkan untuk dibaca di hari Jumat yang berkah ini, yaitu surat Al-Kahfi, di ayat yang ke-13 dan ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad cerita ini dengan cerita yang benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula untuk mereka hidayah petunjuk, dan kami teguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Jamaah yang dirahmati Allah, di dua ayat ini ada 3 amanat, ada 3 amanah karakter pemuda dalam 2 ayat ini, Al-Kahfi 13 dan 14. Yang pertama, yaitu amanu. Mereka itu beriman. Mereka memiliki keyakinan, kedalaman iman dan keteguhan hati. Kekuatan tekad mereka dalam jalan-jalan perjuangan itu bersumber dari keimanan yang menancap kuat di hati dan jiwa mereka. Ada faktor yang menghubungkan antara roh-roh mereka dan Sang Pencipta, yaitu dengan iman yang kuat, yang dengan ketakwaan menjadi perisai utama mereka agar mereka tetap tegar dalam perjuangan. Tidak ada masalah antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka merasakan betul
bahwa janji pertolongan Allah itu terasa begitu dekat, sehingga kemudian Allah menambahkan kepada mereka petunjuk dan hidayah. Yang kedua, karakter yang kedua adalah qamu. Kata kerja qamu, yaitu mereka berdiri. Kata berdiri biasanya diidentikan sebagai antitesis dari kata duduk. Jadi karakter perjuangan pemuda Islam ialah mereka tidak rela untuk duduk-duduk santai. Mereka tidak punya waktu untuk berleha-leha dalam hidup ini. Tidak punya banyak waktu untuk memperbanyak istirahat atau sekedar berpangku tangan. Ada ketidaknyamanan dalam diri mereka saat saudara-saudara mereka yang lain sedang berjuang. Tetapi pada saat yang sama mereka belum mampu memberikan kontribusi yang nyata. Mereka selalu bangkit dari sifat futur yang melanda. Mereka selalu punya semangat. Yang namanya pemuda selalu mempunyai semangat di saat yang lain lumpuh dan lesu. Mereka selalu menabur dan menebar inspirasi kebangkitan saat yang lain sudah mulai merasa bosan untuk bangkit dan melawan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang ketiga adalah qalu. Mereka berkata. Ini adalah karakter kepahlawanan pemuda Islam yang selalu deklaratif dalam perjuangan. Mereka tidak pernah segan memproklamirkan kebenaran, bahkan di saat mereka berada di hadapan pemimpin yang zalim sekalipun. Mereka tak henti-hentinya berkreasi dan atraktif dalam bergerak. Mereka tidak pernah kehabisan ide dalam siasat-siasat perjuangan. Mereka tak mau bungkam menyuarakan hak rakyat yang tertindas. Pemuda pejuang akan terus menuntut perbaikan dan selalu berpartisipasi aktif sebagai persembahan yang setulus-tulusnya bagi bangsa yang barangkali sedang terseok-seok nasibnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ujungnya pertanyaan muncul. Tugas siapa? Tugas siapa yang harus menyiapkan pemuda-pemuda seperti ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, sab'atun, ada 7 golongan. Yuzilluhumullahu fi zillihi. Yang 7 golongan itu Allah akan naungi. Yauma la zilla illa zilluh. Di mana pada hari tidak ada lagi pertolongan selain pertolongan Allah dan naungan Allah. Ke-7 kelompok itu yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dewasa dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga adalah pemuda yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Yang berikutnya adalah 2 orang yang mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah. Dan berikutnya seorang pemuda yang diajak berbuat zina oleh seorang wanita yang teramat cantik, yang punya kedudukan, dan pemuda itu mengatakan, inni akhafullah, saya takut sama Allah. Dan seterusnya. 7 golongan semua itu adalah pemuda, kebanyakan diisi oleh pemuda. Tetapi yang pertama dari 7 golongan itu adalah pemimpin yang adil. Maka jika kita tanya pertanyaan hari ini, siapa yang punya tanggung jawab untuk menyiapkan pemuda-pemuda seperti itu? Maka jawabannya adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang telah diberi oleh amanah oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kekuasaan, sebuah kewenangan untuk mereka menjadi pemimpin, menjaga generasi sesudahnya, untuk menjadi generasi yang mereka mencintai Allah dan Allah mencintai generasi itu. Jamaah yang dirahmati Allah, apa yang sedang kita usahakan hari ini, jujur, tidak lain dan tidak bukan untuk kita pribadi. Semua yang kita usahakan hari ini, harta, jabatan, nama besar, puja-puji orang, tidak ada yang akan kita bawa sampai ke dalam kubur. Semua akan berhenti dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetapi jujurlah kepada kita semua bahwa yang akan kita wariskan
yang akan kita tinggalkan bukan untuk diri kita, tetapi kepada generasi sesudah kita. Baik itu adalah generasi biologis kita sendiri ataupun generasi ideologis kita. Oleh karena itu, perhatikan doa yang kita baca setiap selesai sholat. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, hablana min azwajina, karuniakan dari istri-istri kami, wa zurriyatina, keturunan, wa zurriyatina, keturunan yang soleh dan soleha, keturunan yang tidak hanya membawa nama fulan bin fulan, tetapi dia membawa nama, aku adalah anak Islam, aku adalah anak seorang ayah yang muslim. Dan doa itu tidak berhenti sampai di situ. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan mereka pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah doa kita setiap selesai sholat. Dan mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita manfaatkan khutbah yang kedua ini, waktu yang berkah ini, untuk bermunajat, mengangkat tangan, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan yakin bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minal muttaqin. Rabbana hab lana minal muslihin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Rabbana taqabbal minna du'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa syafiina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus